Senang sekali pada kesempatan ini saya kembali dengan rekan-rekan pelayan worship dan tim media. Kami boleh dapat melakukan pelayanan ini kembali, ya, memberitakan kabar baik, ya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan untuk membahas kisah ini, pesan apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kita orang percaya sebelum dia naik ke surga, maka saya mengajak kita melihat sebuah bacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28, Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Ya. Injil Matius pasalnya yang ke-28, Bapak Ibu Saudara, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua pada kesempatan ini Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perikop kita bacaan pada hari ini yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah mandat yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Mandat itu adalah apa, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Di ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu, Yesus mengutus murid-muridnya. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Dan jelas dari mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebenarnya tujuan hidup setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Anda disebut sebagai pengikut Kristus. Kalau Anda belum menemukan tujuan hidupmu, maka pertanyakan imanmu kepada Kristus. Karena tujuan seorang Kristen adalah apa? Dia akan pergi bersaksi, memberitakan kabar keselamatan, ya, memberitakan kabar baik, ya, menjadikan semua bangsa muridnya, murid Tuhan, ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan membaptiskan mereka sebagai tanda pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah sebenarnya menjadi tujuan hidup orang Kristen. Dengan pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat motivasi atau tujuan hidup tiap orang akan berbeda-beda. Nah, yang kita baca ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan atau menunjukkan tujuan hidup orang Kristen di dunia itu untuk apa? Kita sudah tahu Rasul Paulus bilang, mati adalah untung. Tapi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka marilah kita hidup memberi buah. Alkitab mencatat ada buah pertobatan, ada buah kebenaran, ada buah keadilan, ada buah kebaikan, dan ada buah roh. Ini yang harus dihasilkan orang Kristen. Yang harus dikejar oleh orang Kristen di dalam hidupnya harus menghasilkan buah. Banyak orang Kristen yang kejar karunia, ya. Padahal karunia itu berbicara pemberian, hak prerogatifnya Tuhan. Dia mau kasih siapa karunia kesembuhan, dia mau kasih siapa karunia penglihatan, dia mau kasih siapa karunia berkhotbah atau karunia bernubuat. Itu haknya Tuhan.
Tuhan yang punya hak. Karena namanya karunia berarti pemberian cuma-cuma. Bukan under request. Tapi untuk menghasilkan buah, itu ada usaha kita. Tunjukkanlah buah kebaikan, buah pertobatan, buah keadilan, buah kebenaran, dan buah roh di dalam hidup kita orang Kristen. Itu yang harus kita usahakan, kita perjuangkan selama kita hidup di dunia. Dan kenaikan Yesus ke surga ini memberikan kita tanggung jawab. Tujuan orang Kristen bukan hanya sebatas memberi buah, tapi dia harus pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik. Di saat seluruh dunia sekarang orang lagi dikuasai ketakutan akan kematian. Kenapa manusia takut akan kematian? Karena mereka tidak mendapatkan kepastian. Setelah saya mati di dunia ini, saya akan kemana? Setelah saya mati, harta saya di dunia bagaimana? Dan jujur Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan Yesus Kristus memberikan informasi jelas, jaminan jelas bahwa ketika kita mati di dalam Kristus, kita akan bersama berbahagia dengan Dia di sorga. Tuhan Yesus tidak bilang mudah-mudahan, tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, marilah kita memiliki tujuan hidup yang benar. Maka dari bacaan Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20 ini Bapak Ibu Saudara, Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan perikop. Yesus naik ke surga dan tujuan hidup orang Kristen. Yesus naik ke surga dan tujuan hidup orang Kristen. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita petakan, kalau kita bagikan kelompok manusia berdasarkan tujuan hidup, maka ada 3 kelompok, ya. 3 kelompok manusia yang memiliki tujuan hidup berbeda. Secara garis besar ada 3 kelompok manusia yang memiliki tujuan hidup berbeda. Ada yang tujuan hidupnya makan, minum, berumah tangga, ada keturunan, tua kemudian mati. Betul tidak? Ya. Jadi dia tujuan hidup hanya makan, minum, berumah tangga, itu sah. Maka Bapak Ibu Saudara, dia kalau makan, karena dia tujuan makan, orang dia son peduli orang lain. Lu di belakang su makan, kau son be duluan berarti lu habis. Ya. Di ibarat kalau sop ayam, lu tinggal terakhir dapat dia kuasa, dia son peduli. Padahal mungkin ketong kerja sama-sama. Kawan mah dia son peduli. Karena bagi dia bet hidup di dunia bet mau makan saja, ya kan? Pokoknya bet kasih puas, bet hasrat nafsu makan, ya kan? Kemudian sebagian lagi ada tujuan manusia, kelompok manusia yang kedua. Sebagian manusia lagi menjadikan tujuan hidupnya selain makan, minum, berumah tangga juga untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ada Bapak Ibu Saudara. Ini tujuan orang kedua. Dia hidup di dunia, dia harus dapat kekuasaan. Sudah kaya, berkelimpahan, tapi dia pingin supaya bisa dapatkan jabatan, bisa atur. Ini bahaya Saudara. Dia kalau sudah dapat, dia bisa gila. Maka dia akan berjuang, berusaha supaya dia dapatkan kekuasaan dengan berbagai macam cara. Kalau kasih mati orang pun dia akan lakukan. Yang penting apa? Saya bisa menjabat, memiliki sebuah jabatan. Saya bisa mungkin menjadi bupati kah, wali kota kah, gubernur kah, presiden kah. Apalagi dia bilang dia pingin menguasai dunia. Ada orang yang dikuasai hasrat seperti itu, memiliki kekuasaan. Tujuan hidupnya hanya itu saja. Dia sudah puas, padahal makan minum sudah cukup. Ya, hidup sudah bahagia, kekayaan aset di mana-mana, tapi dia merasa kurang karena tujuan hidupnya adalah apa? Mengejar kekuasaan. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang mengejar kekuasaan, dia ada di mana pasti kacau. Dia pergi di satu tempat, dia sonde dapat sesuatu dan dia merasa tidak dihormati, tidak dihargai, dan tidak berikan kesempatan kepada dia. Lu habis. Nah, ada orang yang punya tujuan hidupnya mencari kekuasaan. Kemudian yang ketiga, sebagian lagi menjadikan tujuan hidupnya mencari kemuliaan diri. Selain kekuasaan, ada orang yang mencari kemuliaan diri. Jadi dia tidak pernah mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Yang dia fokuskan apa? Diri dia sendiri. Maka bukan hanya sebatas sampai kekuasaan, dia memuliakan diri. Dia akan makan puji, orang Kupang bilang. Dia buat apa sah, selama itu menguntungkan dirinya, dia akan lakukan. Tapi kalau tidak menguntungkan dirinya, minta maaf. Dia lakukan apapun, motivasinya supaya nama besarnya semakin besar, ya, supaya dia semakin terkenal, ya, supaya dia semakin dihormati, ditakuti, disegani. Dan dia lakukan segala sesuatu. Kalau dia sudah dapat untung, dia sudah akan lakukan. Beda untung apa dia lakukan itu. Nah, ini kira-kira Saudara, 3 kelompok manusia.
Ada yang cuma makan, minum, menjadi tua, kemudian mati, ya. Kemudian ada yang ingin mendapatkan kekuasaan, ya. Dengan berbagai macam cara dia akan lakukan. Dan yang ketiga, ada orang yang hanya mau mencari kemuliaan diri. Artinya semua berpusat kepada dirinya, egosentris, saudara. Dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan penghargaan, dapat penghormatan, dia senang. Apa saja dia akan lakukan. Nah, kalau begini saudara, susah kita dapati orang model begini kalau kita ajak di dalam pelayanan. Karena pelayanan menurut Yohanes dia bilang apa? Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yesus harus semakin besar dan akunya semakin kecil. Tapi kalau fokus orang adalah kemuliaan diri, maka jujur akan susah di dalam pelayanan, saudara. Ketika fokusnya hanya kepada bagaimana nama besarnya, kehebatannya, maka susah, saudara. Ketika diajak untuk menjalankan mandat ilahi, amanat agung ini untuk melayani Tuhan.